Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita di majelis ilmu ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang perhitungan arah kiblat, kemudian bagaimana menentukan lintang dan bujur tempat. Ini sesuai dengan permintaan yang komen di bawah kemarin, minta untuk membuat satu pembahasan tentang kajian kitab falak. Yang akan kita angkat di sini pada kesempatan kali ini yakni kitab Nurul Anwar ini. Dalam diskursus ilmu falak, hisab atau perhitungan itu ada banyak versi dan ada banyak klasifikasi. Ada yang masuk kategori hisab urfi atau hisab aritmatik ya. Hisab urfi biasanya didasari pada perhitungan ketika bulan ganjil itu jumlah harinya 30, 3 bulan genap jumlah harinya 29 dan seterusnya. Itu kalau hisab urfi. Kemudian di atas hisab urfi ada hisab hakiki. Hisab hakiki ini kemudian nanti juga terbagi menjadi hisab hakiki bitakrib atau hisab hakiki takribi. Kemudian ada hisab hakiki bitahqiq atau hisab hakiki tahqiqi. Kemudian yang ketiga ada lagi hisab asri atau hisab kontemporer. Ada yang kemudian membuat terminologi hisab hakiki bitadqiq. Nah, itu. Masing-masing dari hisab tadi itu, pengklasifikasian hisab itu karena didasarkan pada kitab-kitab yang membahas tentang hisab itu punya karakteristik, punya distingsinya masing-masing. Yang hakiki bitakrib akan beda dengan yang hakiki bitahqiq. Begitu juga akan beda dengan yang kontemporer. Sedikit atau banyak masing-masing dari sistem hisab itu punya perbedaannya masing-masing. Nah, yang akan kita bahas di sini yang hakiki bitahqiq atau hakiki tahqiqi, yakni kitab Nurul Anwar. Kitab Nurul Anwar ini ditulis oleh seorang pakar falak dari Jepara, yakni Kiai Haji Nur Ahmad. Kiai Haji Nur Ahmad bin Siddiq bin Sarbani. Ini tentang kitab Nurul Anwar. Ada lagi sebenarnya kitab-kitab hakiki bitahqiq yang lain seperti Khulasatul Wafiyah karya Kiai Zubair Umar Al-Jailani. Kemudian ada lagi Badi'atul Misal karya Syekh Maksum Ali Al-Maskumambangi. Dan ada beberapa kitab-kitab lain yang kekuatan hisabnya itu kita kategorikan sebagai hakiki bitahqiq. Nah, kini kita akan mengambil satu dari sekian banyak kitab itu, yakni kitab Nurul Anwar. Sebelum kita membahas ke perhitungan tentang kitab Nurul Anwar, kita patut mengetahui terlebih dahulu apa itu kitab Nurul Anwar, bagaimana penulisnya, dan nanti di belakang juga akan jelaskan dasar-dasar fungsi Microsoft Excel dalam perhitungan kitab Nurul Anwar. Fungsi dalam Microsoft Excel apa saja yang sering kita pakai dalam perhitungan kitab Nurul Anwar ini nanti akan saya contohkan. Baik, pertama kita lihat kitab Nurul Anwar ini dari segi penulisnya. Bagaimana genealogi keilmuan
penulis kitab Nurul Anwar ini. Seorang Kiai Haji Nur Ahmad ini, kalau kita lihat dari segi genealogi keilmuannya, itu merupakan murid dari Kiai Haji Turehan Asyuri, seorang pakar falak di daerah Kudus, Jawa Tengah. Beliau juga pernah berguru ke Kiai Zubair Umar Al-Jailani. Kiai Zubair Umar Al-Jailani ini penulis kitab Khulasatul Wafiyah, kelahiran di Bojonegoro. Kiai Zubair Umar Al-Jailani ini kemudian tumbuh besar di Salatiga dan pernah menjadi rektor pertama IAIN Wali Songo pada masanya. Kalau kita lihat genealoginya ke atas lagi, Kiai Turehan Asyuri ini, beliau pernah belajar falak ke Kiai Haji Abdul Jalil Kudus. Kiai Haji Abdul Jalil Kudus ini ahli falak yang punya satu karya dalam bidang falak ini, kitab Fathur Rauf Al-Manan. Fathur Rauf Al-Manan. Dalam klasifikasi hisab, kitab Fathur Rauf Al-Manan ini masuk dalam kategori kitab hakiki takrifi. Ini Kiai Haji Abdul Jalil Kudus. Kemudian Kiai Zubair Umar Al-Jailani ini, beliau juga pernah berguru ke Kiai Haji Maksum Ali Al-Maskumambangi, pemilik kitab Badi'atul Misal. Kiai Maksum Ali ini kelahiran Gresik, daerah Maskumambang itu. Tapi setelah beliau dewasa, beliau dijadikan menantu oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian beliau menulis banyak karya lagi selain falak. Kalau dalam falak, di antara karyanya yang lain ada Durusul Falakiyah. Kemudian dalam genre keilmuan yang lain, beliau juga menulis Shorof Amsilatu Tasrifiyah. Itu juga karya Kiai Maksum Ali Jombang. Awalnya dikasih nisbah Al-Maskumambangi, kemudian karena hidup di Jombang, Al-Jombangi. Kemudian Kiai Maksum Ali dan Kiai Abdul Jalil Kudus ini keduanya sama-sama pernah berguru ke Kiai Haji Asy'ari. Kiai Haji Asy'ari ini satu perguruan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan At-Tarmasi, Termas, Pacitan. Nah, di sana di Pacitan ada pondok Termas. Kiai Haji Ahmad Dahlan At-Tarmasi ini dulu juga ahli falak, belajar satu perguruan dengan Kiai Haji Asy'ari. Keduanya sama-sama pernah belajar ke Muhammad Jamil Jampe. Jamil Jampe ini masih saudara dengan Sa'aduddin Jampe. Keduanya sama-sama pernah belajar ke Kiai Haji Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Thohir Jalaluddin. Dua nama ini sangat familiar ya, karena pernah menjadi orang yang sangat alim dan lama di Mekah. Artinya apa? Dari silsilah keilmuan ini, saya hendak menyampaikan bahwa Kiai Nur Ahmad ini secara garis keilmuan dalam bidang falak ini cukup mutawatir ya. Sanad keilmuannya sambung gitu dengan guru-guru sebelumnya yang memang juga ahli falak. Baik, bagaimana kemudian dengan kitab Nurul Anwar ini? Sebagaimana kitab-kitab falak yang lain, setiap kitab falak seperti yang saya sampaikan tadi punya karakteristik, punya distingsi, dan punya algoritma perhitungannya masing-masing. Yang mana bisa saja satu kitab falak punya algoritma yang berbeda dengan kitab falak yang lain. Kalau kita lihat di kitab Nurul Anwar sendiri, algoritma perhitungan atau alur runutan perhitungan dalam kitab Nurul Anwar ini, dalam masalah awal bulan Komariah, pertama yang dilakukan menghitung gerak matahari dan bulan.
Kalau dalam bahasa kitabnya disebut dengan harokatun nayiren. Harokat itu artinya pergerakan, nayiren itu dua benda langit, yakni matahari dan bulan yang dimaksud di sini. Jadi pertama sekali yang dihitung itu gerak matahari dan bulan. Pada tahap pertama ini, gerak matahari dan bulan dalam kitab Nurul Anwar dan beberapa kitab klasik yang lain itu disajikan dalam bentuk tabel. Jadi kitab Nurul Anwar ini ada dua kitab. Yang pertama ini membahas tentang risalahnya atau teoritisnya, cara-cara perhitungannya. Yang kedua membahas jadwalul falak, tabel falaknya. Nah, untuk mencari atau menghitung gerak matahari dan bulan, harokatun nayiren ini kita melihat di yang jadwalul falak tadi. Untuk kitab Nurul Anwar sendiri ini nanti bisa di-download di link yang nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Jadi pertama yang dilakukan dalam perhitungan kitab Nurul Anwar ini menghitung gerak matahari dan bulan atau harokatun nayiren. Berapa nilai wasatus syamsnya, khosatus syamsnya berapa, wasatul qamar, khosatul qamar dan uqdatul qamarnya berapa, baik saat tahun tamnya, bulan tamnya, tanggal saat ru'yah, waktu maghribnya jam berapa, menit berapa. Kalau untuk tempat lain termasuk koreksi tempatnya, itu koreksi jarak antara bujur Jepara dan bujur tempat itu, kemudian termasuk nilai tafawutnya. Itu nanti akan kita bahas secara bertahap di pembahasan berikutnya ya. Tapi yang pasti untuk algoritma perhitungan kitab Nurul Anwar ini, pertama yang dilakukan menghitung gerak matahari dan bulan, harokatun nayiren. Kemudian yang kedua, sebelum saya lanjut yang kedua, yang pertama ini saya tekankan lagi bahwa data yang ada dalam kitab Nurul Anwar dan kitab-kitab falak lain pada umumnya itu biasanya didasarkan pada markas di mana penulis itu berada. Semisal kitab Nurul Anwar ini, karena penulisnya orang Jepara, Kiai Nur Ahmad Jepara, maka data matahari dan bulan, pergerakan matahari dan bulannya ini didasarkan pada markas lintang dan bujur Jepara. Sehingga ketika kita hendak menghitung dengan sistem Nurul Anwar ini, menghitung awal bulan untuk tempat lain, maka kita perlu mengadakan koreksi antara selisih bujur Jepara itu dengan bujur tempat yang akan dihitung. Nanti secara bertahap akan kita bahas. Ini yang pertama, jadi menghitung gerak matahari dan bulan atau harokatun nayiren. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting dalam perhitungan kitab Nurul Anwar ini, yakni memperhitungkan nilai dalil. Kalau dalam bahasa astronomi modern, dalil ini dikenal juga dengan argumen. Ada argumen lintang, ada argumen bujur. Nah ini dalam diskursus kitab falak, maksud argumen itu disampaikan dengan dalil. Jadi dalil di sini bukan berarti kemudian Al-Quran ataupun Sunnah, bukan. Itu kan kalau di terminologi usul fikih. Tapi kalau di terminologi ilmu falak, yang dimaksud dalil ini argumen. Nanti ada dalil awal, dalil sani, dalil salis, dalil robi', dalil khomis gitu. Kemudian selain dalil, perlu memahami juga nanti persoalan ta'dil. Ta'dil yang dimaksud di sini sedikit berbeda dengan yang dimaksud dengan interpolasi. Makanya di sini saya tulis
ta'dil, kurung buka koreksi, dan interpolasi. Karena ta'dil yang dimaksud di sini itu bukan interpolasi. Kalau yang dimaksud interpolasi itu dalam bahasa kitabnya biasa disebut at-ta'dil baina satraini, interpolasi antara dua data. Tapi yang dimaksud ta'dil di sini bukan. Ta'dil di sini koreksi. Perlu kita pahami bahwa nilai bujur atau nilai gerak matahari atau gerak bulan harokatun nahiren ini di kitab Nurul Anwar itu pada awal penyajian datanya itu didasarkan pada nilai rata-ratanya. Makanya dinamakan nanti ada variabel wasatus syams. Wasat itu kan rata-rata, artinya nilai gerak rata-rata dari matahari, atau wasatul qamar, nilai rata-rata gerak bulan. Padahal gerak matahari dan bulan dalam realitanya itu tidak persis rata, tapi nanti akan ada naik turunnya sedikit. Ibarat kalau kita naik sepeda motor dari Semarang ke Pekalongan semisal, kita naik sepeda motor kecepatannya nggak stagnan 60 km per jam, itu nggak. Kadang kalau jalan sedang lenggang kita bisa cepat sampai 80 km per jam. Tapi kadang kalau lampu merah ya kita berhenti, artinya nggak pas 60 km per jam. Nah, disinilah perlunya koreksi atau ta'dil itu. Nah, dalam pembahasan di kitab Nurul Anwar ini, ta'dil itu nanti ada yang akan dipakai untuk mencari nilai bujur matahari, ta'dilus syams. Nanti dari ta'dilus syams, wasatus syams ditambah ta'dilus syams, kita akan menemukan nilai tulus syams atau bujur bulan. Kemudian untuk bujur bulan nanti akan ada ta'dil atau koreksi sampai 5 kali. Artinya apa? Ta'dil dalam hal ini bukan interpolasi tapi koreksi. Lebih tepatnya kita artikan koreksi. Dan berikutnya yang nggak kalah pentingnya yakni harus mengetahui tentang interpolasi. Interpolasi tadi yang saya katakan dengan bahasa at-ta'dil baina satrain. Semisal karena di kitab Nurul Anwar ini biasanya hampir 95% datanya itu disajikan per derajat. Ada ketika nilai dalilnya 1 derajat, berapa nilai ta'dilnya? Itu ada. Ketika nilai dalilnya 2 derajat, nilai ta'dilnya berapa? Muncul. Yang jadi pertanyaan, ketika nilai dalilnya 1 derajat 15 menit semisal, kan nggak ada di kitab, maka disitulah perlunya interpolasi. Lebih lengkapnya akan kita bahas secara bertahap di pembahasan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui nilai dalil, ta'dil, dan interpolasinya, yang ketiga ini menghitung bujur matahari, atau dalam bahasa kitabnya tulus syams. Dalam kajian astronomi modern dikenal dengan apparent longitude matahari. Apparent longitude matahari, tulus syams atau bujur matahari. Dan setelah ketemu tulus syams kemudian menghitung bujur bulan atau tunul qamar. Dalam bahasa astronomi modern biasa disebut dengan apparent longitude bulan. Kalau bujur matahari tadi ecliptic longitude matahari, kalau bujur bulan apparent longitude bulan. Nah, itu. Kenapa kita perlu menghitung bujur matahari dan bujur bulan? Karena pada tahap berikutnya kita akan menghitung kapan terjadinya istima ini. Kita perlu mengetahui bahwa yang dimaksud istima itu ketika matahari dan bulan berada pada satu garis bujur. Maka dari itu kita perlu menghitung nilai bujur matahari dan bujur bulan terlebih dahulu sebelum kemudian menghitung istima. Ini yang tahapan keempat.
Kemudian yang kelima, menghitung terbenamnya matahari. Menghitung terbenamnya matahari atau hurufus syams. Nah, ini cukup menarik. Kiai Nur Ahmad itu dalam kitabnya di salah satu halaman tabelnya itu ada satu halaman yang menjelaskan secara spesifik, menyajikan data secara spesifik terbenamnya matahari untuk daerah yang berada di lintang min 6 derajat sampai min 8 derajat selama 1 tahun. Itu nanti matahari akan terbenam jam berapa saja. Hanya saja di situ memakai waktu istiwa, maka kita perlu perhitungkannya dalam waktu WIB yang biasa dipakai sekarang ini. Setelah kita tahu nilai istiwa terbenamnya matahari, kemudian ini ending pointnya di sini. Menghitung posisi hilal dan kondisi hilal, mulai dari azimutnya berapa, ketinggiannya berapa, dan seterusnya. Ini algoritma yang perlu kita pahami dalam perhitungan kitab Nurul Anwar. Ini sekilas terlebih dahulu, akan kita perdalam di sesi yang berikutnya. Nah, sebelum kita lanjutkan satu persatu dari pembahasan algoritma tadi, ini akan saya review sejenak tentang dasar-dasar perhitungan Microsoft Excel yang akan kita pakai sebagai media perhitungan dalam perhitungan kitab Nurul Anwar ini. Saya sangat merekomendasikan untuk pakai Microsoft Excel ini. Tidak apa-apa, karena Microsoft Excel ini yang paling mudah kita temukan. Kita di laptop bisa buka Microsoft Excel, pasti ada. Kita di HP Android sekarang kita bisa download WPS Office atau aplikasi yang serupa. Artinya sangat memungkinkan, baik kita berhitungkan dengan laptop ataupun dengan HP. Selain itu, Microsoft Excel ini salah satu keuntungannya, ketika kita nanti akan menghitung dalam untuk data yang cukup banyak, yang cukup panjang algoritmanya, semisal di tengah jalan kita ada salah satu atau dua, itu kita bisa mengkoreksinya dengan mudah. Ini Microsoft Excel. Selain lagi, kalau dengan Microsoft Excel ini, kalau kita sudah memasukkan semua rumus ke dalam Microsoft Excel ini untuk mengganti, semisal kita sudah masukkan rumus itu, kita sudah menghitung awal Syawal, untuk mengganti perhitungan awal Dzulhijjah itu kita tidak butuh waktu yang lama. Itu diantara keuntungan Microsoft Excel. Baik, akan kita bahas dasar-dasar Microsoft Excel. Mulai dari awal kemarin sudah sempat kita bahas di video yang awal tentang arah kiblat itu ya. Cukup 30 menit bisa menentukan arah kiblat dengan Microsoft Excel mulai dari nol. Nanti bisa dicari judul video itu. Atau video yang berjudul dasar-dasar Microsoft Excel dalam perhitungan ilmu falak. Itu dasar-dasarnya udah ada di situ. Sekarang saya tambahi lagi untuk dasar Microsoft Excel ini untuk perhitungan dengan sistem hisab kitab Nurul Anwar. Di sini ada dua fungsi yang ingin saya jelaskan. Pertama fungsi trans, yang kedua fungsi mod. Ada fungsi trans, kemudian ada fungsi mod. Setiap Microsoft Excel ada ini. Kalau fungsi trans, ini kegunaannya untuk memotong nilai. Saya ulangi, jadi kalau fungsi trans, ini kegunaannya untuk memotong nilai. Di sini saya kasih contoh, semisal kita hendak memotong sebuah nilai dan kita hendak menyisakan
0 desimal di belakang koma, maka kita tinggal tulis dalam Excel sama dengan trans, nilainya dimasukkan, kemudian koma, kemudian 0 kurung tutup. Kalau kita hanya ingin menyisakan 0 angka di belakang koma, maka setelah koma ini ditulis 0, maka jadinya seperti ini. Awalnya kita punya data 12,3456, karena kita potong dan hanya kita sisakan 0 angka di belakang koma, maka hasilnya 12.